Udah mulai, Cuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil codingan project kami, yaitu buat portal akademik khususnya KRS. Di sini terdiri dari saya, Jasman, lalu di samping saya terdiri Muhammad Abel dan Aditya Pratama dan Wasis Enggar. Masih saya ingat juga. Ratsmayer dan satunya lagi Rohit Ratsmayer, dia lagi sakit jadi dia tidak bisa mengikuti presentasi ini. Langsung aja ke codingannya. Di sini saya Jasman membuat file autentikasi untuk proses loginnya. Lalu ini ada public function untuk konstruktor, terus untuk function login berdasarkan name sama password. Yang terus ada perkondisian yang terdiri dari ini untuk verify paspor. Lalu di sini ada logout user, terus register user, admin only yang mana parameternya itu name, email, password dan nama. Lalu ada cek cek user jika sudah ada. Lalu ini memiliki hash untuk passwordnya untuk mengenkripsi password. Terus di sini ada terdapat update paspor untuk function update paspor. Terus cek if email exists, terus cek if name exists kalau sudah ada. Terus di sini saya membuat file config. Jadi tiap file-filenya langsung memanggil file config.php ini. Terus di sini saya membuat database.php untuk mengkoneksi ke database. Terus di sini saya membuat file function yaitu untuk men- eh, membuat apa berisi variabel gitu function berisi function jadi yang file-file lain itu langsung memanggil function-function yang yang sudah diinisialisasi di file function.php ini. Selanjutnya karena Roy Trashmyer tidak bisa mengikuti presentasi, lalu saya akan menjelaskan bagian yang dia kerjakan, yaitu terdiri dari login.php untuk proses loginnya, terus logout, terus dia membuat si index.php, yaitu ini adalah main utamanya yang mengatur root antar semua semua file yang terdiri dari backend sama frontendnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya Abel, Muhammad Abel. Saya mengerjakan yang pertama KHS front end, back end dulu ya. Ini untuk mengambil KHS dari semester, terus ini KHS detail, ini untuk KHS di history, ini untuk KHS lengkapnya. Kemudian ini untuk membuat KRS, create KRS. Ini untuk nilai KRS-nya, KHS-nya. Kemudian ini untuk update KHS total, ini untuk update nilai, ini untuk update KHS total value, ini untuk kalkulasi totalnya untuk melihat kita mendapatkan berapa berapa KRS pada semester ini. Ini untuk IPK kumulatifnya. Nah, seperti itu. Kemudian KRS yang back end pertama ini untuk mendapatkan KRS berdasarkan mahasiswa ID, semester, dan tahun akademik.
Ini untuk mendapatkan semua KRS untuk seorang mahasiswa. Kemudian ini mendapatkan detail KRS berdasarkan KRS ID. Kemudian ini untuk membuat KRS baru untuk mahasiswa. Ini untuk menambahkan mata kuliah ke KRS. Ini untuk menghapus mata kuliah dan dari KRS. Ini untuk mengupdate. Ini untuk mendapatkan total SKS dari KRS. Ini untuk mengirim KRS untuk disetujui. Ini untuk menyetujui. Ini untuk membatalkan KRS. Untuk admin. Ini mendapatkan mata kuliah yang tersedia untuk semester tertentu. Ini mendaftarkan daftar mata kuliah pilihan dalam KRS. Dan ada fitur reset status ke draft. Kemudian front end-nya ks.php. Ini untuk cek login, ini untuk ambil data KHS tadi. Ini untuk logic table semester sekarang dan riwayatnya. Dan ini kode HTML dan CSS-nya. Kemudian ini KRS front end-nya. Ini untuk logikanya. Kemudian ini untuk fitur reset. Kemudian ini untuk melihat data view. Dan ini kode program HTML dan CSS-nya. Kemudian ini ada fungsi JavaScript-nya. Ini ada fungsi reset seperti yang di atas tadi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aditya Pratama. Ah, di sini saya membuat jadwal kelasnya PHP. Di sini ambil untuk semua kemungkinan jadwal dengan KRS mahasiswa kita ambil data mentahnya dulu. Di sini contohnya kayak gini. Terus langsung ada filter filter duplikat di PHP-nya untuk memastikan bahwa kombinasi kode MK-nya hanya muncul sekali. Terus misal ada matkul yang sama dan praktikum, kode ini akan mengambil yang pertama. Terus jika menampilkan keduanya, hapus logika ini, tapi jangan minta dua kali. Di sini untuk cek apakah kode mata kuliah ini sudah daftar jadwal. Terus lalu, nah di sini untuk mahasiswanya, di sini get untuk mahasiswa by user ID-nya. Terus untuk info lengkap mahasiswanya ini, terus langsung get KRS untuk infonya. Terus untuk pembayaran infonya, lalu ada get total notifikasi. Nah, di sini untuk update profil mahasiswanya, lalu di sini untuk update foto profilnya, lalu di sini untuk mahasiswa aktif. Terus ini untuk buat adminnya untuk melihat semua mahasiswa. Di sini untuk mencari mahasiswa tertentu. Lalu ke Nah, di sini untuk KHS cetaknya. Nah, di sini untuk perbaikan utama hanya dijalankan season start jika belum aktif. Lalu di sini pengecekan apakah user benar-benar login. Lalu di sini validasi ganda, pastikan data berhasil diambil. Lalu di sini untuk data KHS-nya. Nah, di sini untuk tampilan stylenya. Terus langsung ke jadwal jadwal PHP-nya. Ini untuk front end-nya. Di sini untuk menginisiasi kelas. Lalu di sini ngecek login. Lalu di sini untuk mengambil jadwal sekarang sudah difiltrasi untuk di APP. Di sini untuk ngegroup by harinya, lalu di sini inisialisasi arraynya. Terus di sini untuk memasukkan data. Sama di sini untuk CSS-nya.
Nah, sudah. Nanti untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Wasis Edgar. Baik, di sini saya membuat eh, bagian cetak KRS. Yang pertama yaitu di mana session start kondisi ini karena kita untuk file ini session ini digunakan untuk diakses langsung via target. Apa ini? Nggak kelihatan, cok, di aku kecil banget tulisan. Udah belum, Sis? Udah. Nanti edit ya. Nggak kelihatan, cok, di Discord Langsung, kecil langsung, banget, langsung. harus di zoom Langsung. anjing. Gue mau edit langsung. Astagfirullahaladzim. Yang saya buat file cetak KRS-nya, yaitu yang pertama ada cek login, kemudian inisialisasi kelasnya, kemudian kita membuat ambil data usernya. Jika mahasiswa 0, biasanya error query atau ID-nya salah. Kemudian prosesnya akan stop. Kemudian saya membuat get data KRS untuk mengambil data KRS-nya. Nah, yang di bawah ini adalah file CSS-nya dan HTML. Kemudian saya membuat dashboard. Di sini saya membuat yang ada itu wajib file yang ada di dashboard. Di dashboard ini adalah itu config PHP, database, function PHP, dan mahasiswa PHP. Kemudian baru bisa menjalankan logikanya, yaitu cek login. Kemudian yang di bawah adalah file HTML dan CSS-nya. Kemudian saya membuat file pembayaran. Di sini kita nggak perlu memanggil session start lagi karena sudah dipanggil dari index. Jadi langsung ke cek login, kemudian langsung ambil pembayaran, get pembayaran. Kemudian di sini ada file HTML-nya dan CSS-nya. Di sini saya juga membuat profile.php. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita nggak perlu memanggil session di sini karena sudah dipanggil di index. Jadi kita langsung ke logikanya, yaitu cek login. Kemudian kita membuat handle update profile. Dan ada bagian untuk refresh data. Kemudian yang file di bawah ini adalah HTML dan CSS-nya. Oke, dan di sini saya akan menambahkan untuk menampilkan kode SQL-nya untuk database.
Di sini terdiri dari beberapa tabel. Saya membuat database-nya itu dengan nama portal akademik yang terdiri dari tabel user, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel KRS, tabel KRS detail, tabel jadwal kuliah, tabel KS, dan ada banyak lagi seperti tabel pembayaran, KS detail, notifikasi. Nah, di sini lalu sekalian saya di sini langsung membuat data seedernya. Gitu sih. Lalu membuat data seedernya di sini menjadi dari Jasman, Wasis, Cino, Adit, Raj. Nah, jadi di sini saya langsung membuat data seeder untuk projectnya. Nah, di sini saya akan langsung mendemokan websitenya. Di sini ada season, lalu memasukkan password. Yes. Kedua tiga, masuk portal. Masuk portal langsung ke halaman dashboard setelah login. Lalu di sini terdapat dari IPK kumulatif, total SKS, semester 3, dan status aktif. Lalu di sini langsung ada tampilan untuk mengisi KRS dan lihat jadwal untuk mempercepat mahasiswa untuk melihat untuk mengisi KRS dan lihat jadwal. Lalu di samping kiri ini ada KRS online. Nah, di sini saya sebelumnya udah mengisi ya, mengisi KRS-nya. Namun di sini karena di sini semua udah diambil, maka di sini saya akan mencoba menghapus satu matkul lalu mengisi lagi KRS-nya. Nah, berhasil dihapus. Jadi di sini algoritma pemrograman bisa dipilih. Lalu saya submit KRS, lalu muncul alert untuk submit KRS. Lalu ada muncul notifikasi tadi di atas KRS berhasil. Nah, setelah submit, untuk KRS-nya itu dikunci. Namun di sini kita bisa untuk menambahkan lagi, kita tetap bisa membuka kunci KRS ini. Nah, seperti ini. Coba saya submit ulang. Lalu saya akan mencoba cetak. Nah, di sini kita langsung muncul kartu rencana studi KRS. Di sini oh iya, di sini tuh di KRS ini ada saya membuat untuk validasi KRS. Jadi kalau misalkan SKS-nya masih kurang, maka kita tidak bisa submit KRS. Berarti submit KRS. Nah, muncul gagal submit, cek minimal SKS. Lalu di sini ke KHS. Ini KHS terdapat eh, nilai-nilai sebelumnya dari semester 2 namun kita bisa cetak KHS, lalu muncul kartu hasil studi KHS bersama dengan terus di sini langsung ada IPK kumulatif total SKS lulus 21. Lalu langsung ke jadwal mata kuliah seperti hari Senin kalkulus numerik, pemrograman web, sistem operasi, dan Rabu, Selasa, di Kamis, Jumat, Sabtu itu kosong karena udah keisi di Senin, Rabu. Jadi eh, mata kuliahnya itu hanya bisa di hanya satu pertemuan per minggu. Lalu di sini ada pembayaran. Untuk lihat pembayarannya, terus di sini profil. Jadi kita bisa update profil, nomor telepon dan alamat lengkap. Namun di sini kita tidak bisa mengubah NIM dan email. Jadi statusnya untuk blok NIM dan email ini read only. Coba di sini saya akan menghapus James jadi Adit Pratama. Lalu sempat perubahan.
profil berhasil diperbarui. Lalu kita masuk ke dashboard. Nah, di sini tuh langsung berubah yang sebelumnya James jadi Adit Pratama. Langsung kita lalu saya kira itu saja. Nah, di sini saya akan mencoba logout. Nah, langsung kembali ke halaman login. Nah, baik, saya kira itu saja. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.